Oke, saya mulai ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Oke, Pak. untuk kesempatan hari ini kita ketemu di sosmed di Zoom ya. Untuk awal kita ketemu di Zoom. Nanti mahasiswa atau yang belum bisa gabung, nanti saya share di YouTube ya. Silakan nanti materi bisa diakses. Kemudian materi PowerPoint dan link absensi nanti di Google Classroom. Nanti saya jelaskan satu persatu. Oke, saya mulai untuk perkuliahan atau materi yang pertama. Oke, apakah PowerPoint-nya sudah nampak di laptop Sudah, Pak. atau di HP-nya masing-masing ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya mulai untuk awal ya. Kita nanti belum membahas materi. Jadi saya jelaskan step per step, saya jelaskan rencana pembelajaran kita yang kita lakukan selama satu semester. Jadi kita masuk di ekonomi teknik kelas B, ini tadi jumlah peserta sampai saat ini masih 36. Jadi maksimal sesuai aturan akademik ada 50 ya kalau nggak salah di Siap NG. Jadi tolong perhatikan nanti di Siap NG sebelum memulai perkuliahan dilihat di situ. Sudah saya share linknya, sudah saya share link masuk ke Google Classroom maupun di WA. Nah itu bisa dipantau di situ. Jadi banyak yang tanya atau WA ke grup pribadi, di situ dilihat dulu sebelum WA, dilihat dulu apakah linknya bisa atau tidak. Kalau tidak bisa ya silahkan berkoordinasi di grup WhatsApp gitu ya. Oke, untuk awal kita belajar ke ekonomi teknik di kelas B. Jadi untuk referensi saya memakai bukunya Inyoman Kujawan Ekonomi Teknik. Nah ini seperti ini ya bukunya. Nah silahkan kalau yang di luar di luar Kota Malang atau kalian di sana ada toko buku, tidak usah beli yang baru. Kalau ada yang bekas silahkan. Ini juga tidak baru. Nah ini sumber atau referensi yang saya pakai dari buku tersebut. Begitu. Kemudian saya jelaskan terkait aturan untuk penilaian seperti biasa, ada tugas-tugas 30%, ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, ini tolong walaupun kita perkuliahan secara daring, tolong diperhatikan tugas-tugasnya. Saya harapkan di mata perkuliahan saya nanti hasilnya di samping kalian mendapatkan ilmu, juga esensi materi yang saya berikan itu bisa tersampaikan walaupun tidak sepenuhnya 100%, tapi minimal kalian bisa mengambil nanti ketika kalian kenapa sih fungsinya kalian mempelajari ekonomi teknik. Nah, itu kalian harus paham dasarnya, outputnya apa nanti setelah selesai atau pada waktu kalian setelah lulus di pekerjaan itu outputnya apa. Jangan sampai nanti ketika di pekerjaan atau kalian nanti dapat proyek dan kegiatan kalian tidak bisa mengerjakan misalnya perhitungan yang terkait ekonomi. Oke, di sini sudah paham ya tugas ada 30%, tengah semester 30%, kemudian ujian akhir 40%. Nanti semua tugas dan materi saya taruh di Google Classroom. Bagi mahasiswa atau teman-teman yang belum mengakses, bisa silakan diakses di Google Classroom-nya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau kalian melihat ini ya gambar apa ini? Ada gambarnya jelek ya. Jangan lihat gambarnya, tapi lihat maksudnya. Jadi di sini kalau kita seorang
nanti seorang insinyur ya atau ST sarjana teknik bisa melihat kita berkaca. Kalau di sini ada seorang sarjana angkutan, dia melihat ke masa lalu. Karena apa? Untuk mengevaluasi kesalahan apa yang diperbuat di masa lalu. Kemudian kalau ahli ekonomi dia melihat ke depan, dia memprediksi. Misalnya saya dagang tahun sekian, tahun berapa atau bulan keberapa saya mendapatkan untung. Kalau kita seorang sarjana teknik, kita harus melihat ke belakang, melihat koreksi kita, apa yang kesalahan kita perbaiki, dan kita prediksikan ke depan, ke masa depan, untuk melihat profitnya, apakah kita untung atau rugi. Nah, seperti itu nanti kaitannya, misalnya kita mendapatkan pekerjaan atau kita mendapatkan proyek. Nah, kalau kalian mendapatkan kegiatan tapi kalian tidak mendapatkan profit, kan namanya rugi, percuma. Nah, ini beberapa gambaran kenapa kita nanti belajar ekonomi teknik. Karena kalau kita sudah mahir di teknisnya, misalnya kalian bisa bikin RAB, tapi kalian tidak bisa menghitung secara ekonominya. Ya percuma aja, nanti kalian bisa istilahnya kalau orang Jawa itu dibohongi orang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini gambaran aja. Oke, saya lanjutkan. Nah, seperti ini. Saya lanjutkan untuk yang terpenting adalah sebagai berikut. Basic Engineering Economy Analysis. Jadi analisis basic ekonomi teknik itu apa aja yang saya ajarkan. Yang pertama ada konsep dasar analisis ekonomi teknik. Kenapa sih kita perlu belajar ekonomi teknik? Konsepnya seperti apa? Kemudian mengapa ekonomi teknik itu diperlukan ya atau perlu kita pelajari? Kemudian kenapa seorang engineering seperti kita perlu mengetahui aspek teknik untuk pekerjaan apa aja? Kemudian bagaimana prosesnya pengambilan keputusan? Misalnya kalian nanti setelah lulus kalian mendapat kegiatan atau proyek senilai misalnya 2M. Apakah sesuai dengan apakah kalian bisa menjalankan? Lah, untung atau rugi? Lah itu kan harus secara matang dianalisis secara teknis dan juga secara ekonomis. Seperti itu. Gambarannya seperti itu, paham ya? Jadi Paham, ada Pak. di sini ada beberapa materi yang saya jelaskan nanti yang saya berikan. Yang pertama ada konsep dasar analisis ekonomi teknik. Nah, ini tadi yang jelaskan di awal. Kemudian laporan keuangan, cash flow, dan depresiasi. Misalnya kalian mengerjakan teknik jalan raya. Misalnya pekerjaan jalan, di situ ada barang ya atau ada peralatan. Nah, itu peralatan tersebut mengalami depresiasi atau penurunan harga. Bagaimana cara menghitungnya? Apakah kita perlu menyewa peralatan berat atau membeli? Nah, ini nanti di pertemuan kedua kita pelajari. Kemudian yang ketiga ada future value and present value. Di sini penghitungan keuntungan laba rugi dan kedepannya seperti apa. Kemudian ada annual and gradient value. Kemudian ada NPV dan IER method. Jadi metode NPV itu seperti apa. Kemudian ada metode PB atau BCR analisis. Selanjutnya ada analisis sensitivitas. Terus kemudian seperti biasa UTS untuk menguji pemahaman kalian. Nanti saya berikan studi kasus dan contoh perhitungan. Dipelajari nanti. Kemudian yang ke-9 ada analisis incremental, BEP, break even point. Jadi ketika kalian melaksanakan atau membuka usaha, tahun keberapa saya menghasilkan untung. Itu gambarannya. Kemudian ada inflasi dan deflasi. Apa pengertian inflasi dan deflasi tersebut? Kemudian ada analisis syariah ini tambahan dan FS atau studi kelayakan sampai dengan ujian akhir. Nah, untuk sistem pembelajarannya nanti Zoom-nya tidak semua, jadi ada 2 materi saya memberikan Zoom, ada 6 Zoom ya, nanti silahkan kalian manfaatkan Zoom tersebut untuk bertatap muka, untuk bertanya. Nah, itu sekilas. Nanti yang ini mungkin kalian masih bingung ya, beberapa nanti bisa dibaca di bukunya Ekonomi Teknik atau kalian dari apa istilahnya teori-teori yang lain.
untuk awal mungkin materinya seperti ini. Nanti misalnya kalau kita pertemuan kita kurang dari atau kurang kemudian materinya belum tersampaikan, bisa nanti kalian lihat teori atau penjelasan saya di YouTube ya untuk sehingga kalian tidak perlu Zoom setiap hari. Nah, ini sistem pengajaran, jadi WhatsApp itu untuk berkoordinasi, Google Classroom saya memberikan materi, absen dan videonya. Di Siap NG ada kisi-kisi materi dan belajar, terus ini saya berikan linknya, silahkan kalian lihat, tidak usah di-save, kalian pelajari, diulang-ulang. Nah, seperti sistem pengajaran saya, apabila ada pertanyaan atau memang ada saran, seperti ini Pak, baiknya seperti ini, silahkan. Oke, terima kasih. Silakan dari teman-teman atau yang baru gabung bisa memberikan respon atau memberikan pertanyaan atau apalah yang atau kita sharing sekiranya materi yang saya sampaikan bisa tersampaikan. Nah, mungkin di awal seperti itu ya gambaran materi saya yang akan saya berikan selama 1 semester. Dari teman-teman atau dari mahasiswa, apabila ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Ada yang di Malang ini? Ada yang di Sumba, Pak. Ada di kampung masing-masing. Ini di kampung semua ya? Rata-rata? Ada yang di Malang, Pak. Ada yang di kampung. Oke. Ada pertanyaan atau sharing-sharing terkait sistem perkuliahan saya? Ketua kelasnya, Pak. Siapa? Terserah. Yang aktif siapa yang nilai IPK-nya paling tinggi? Fendi Nugraha Asmanu. Aten, Pak. Aten Woli, Pak. Aten Woli. Aten Woli, Pak. Yang mana? Octavio, Pak. Aten Woli, Pak. Octavio, Pak. Aten Woli. Octavio Dr. Octavio, Pak. IPK-nya paling tinggi. Berapa? IPK-nya 4 lebih. Aten Woli. Baru dari itu, Pak, yang 3,92. Ini semester berapa? Semester 5, Pak. 5. Semester 5. Tidak ada yang IPK 4, rata-rata 3,5. 3,5 ada? 3, semua, Pak. 3,92 Octavio, Pak. Silakan terserah ya. Nanti koordinasinya bisa lewat WhatsApp, saya bikinkan grup. Kemudian absensinya jangan lupa diisi ya, batas maksimalnya 1 jam. Jadi ketika perkuliahan kita berakhir jam 10.55 berarti jam 12 secara otomatis absen tersebut akan tertutup ya secara sistem. Jadi Absen di mana, Pak? di Google Classroom sudah ada linknya semua ya, dilihat. Jadi sebelum bertanya dilihat dulu di Google Classroom. Barangkali kalau saya lupa memberikan enggak apa-apa, tapi dicek dulu sebelum bertanya, gitu ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Ini ada ini berapa ini jumlahnya? 21, 22 berarti yang belum gabung nanti bisa di live streamingnya ya atau live di YouTube dilihat ya yang penjelasan hari ini. Jadi saya tidak berulang kali menjelaskan untuk hari ini ya. Iya. Ya, Pak. Link YouTube apa, Pak? Jangan komet kami, Jokin. Nanti saya taruh di grupnya ya linknya. Ya, Pak.
Siap, Pak. Nanti manfaatkan ya Zoom-nya ketika saya memberikan sebelum memulai perkuliahan. Kalian belajar dulu, ada yang ditanyakan pada waktu tatap muka seperti ini, nanti saya jelaskan. Ada lagi Federikus, mana Federikus? Enggak dengar boleh, Pak. Mau bertanya Pak. Ada yang bertanya? Selesai juga ya Pak. Kenapa? Nah, ada ya. Siapa yang bertanya? Artoldus. Hadir Pak. Patrick. Hadir Pak. Hadir, Pak. Ini ya kalau bukunya ya. Silakan kalau dari kakak tingkat kalian punya bukunya, kalau kalian tidak mau membeli silakan bisa pinjam. Tapi saya harapkan ya kalian punya buat ini kan nanti ada contoh soal, ada perhitungan, kemudian ada analisisnya. Kalau sekedar hanya mendengarkan saja nanti nggak bisa. Jadi harus kalian mempraktekkan, kemudian latihan soal, baru bisa nanti kalian lancar seperti itu. Yang di Sumba ini gimana Pak bukunya itu? Ini tadi di depan kan sudah ada ya di slide share saya nanti di materi itu bukunya karangannya Enyoman Pujawan. Terus silakan kalian lihat, barangkali ada di internet bisa kalian download e-booknya atau kalian baca ya. Gitu ya teman-teman. Ada lagi tanya? Oke, tolong di kameranya hidupkan ya, saya print screen. Cornelis, Linde, Yohanes Aprianto, Ricardo, dan Fendi Asbanu. Oke. Sudah. Nanti cek ya di materinya, sudah dicek ya di Google Classroom. Silakan di-download di situ ya. Itu ya, kita sudah lebih dari 40 menit, nanti ini otomatis mati. Jangan lupa absennya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Absennya, Pak. Gimana? Absennya, Pak. Di Google Classroom sudah ada linknya. Kalian tinggal klik, kemudian kirim, send. Siap, Pak. Oke, terima kasih untuk telah hadir di Zoom hari ini. Semoga perkuliahan selama 1 semester kita bisa berjalan lancar. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan ya, walaupun yang ada di Malang. Oke, akhiri ya, terima kasih, selamat pagi. Selamat.